Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Memudrik. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan keadaan kalian masih dalam keadaan sehat dan masih terus semangat belajar meskipun pembelajaran kita sampai saat ini masih menggunakan sistem daring. Tapi mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti pembelajaran kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka. Untuk kali ini, Memudrik akan share tentang materi naratif teks. Apakah kalian suka membaca cerita? What kind of stories do you like to read? Apakah fairy tale? Atau mungkin fable? Atau mungkin folktale? Legend? Atau mungkin myth? Semua cerita itu masuk dalam kategori naratif teks. Di waktu kecil dulu mungkin orang tua kita sering menceritakan kepada kita cerita-cerita itu. Kita akan membahasnya secara tuntas di sini, mulai dari pengertian dari naratif, kemudian social functionnya, kemudian linguistic features, kemudian ada genetic structure-nya, dan juga example-nya. Untuk itu, simak terus video pembelajarannya sampai selesai. Are you ready? Let's study together. Oke, kita mulai saja pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai what is narrative text atau pengertian dari narrative text. A narrative text itu adalah an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text itu adalah sebuah cerita imajinatif untuk menghibur orang atau menghibur pembaca. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang kita ke kind of narrative text, yaitu jenis-jenis dari narrative text. Tadi sudah Memudrik sampaikan ada beberapa jenis narrative text. Yang pertama itu ada fairy tale atau dongeng. Ini adalah a traditional story written for children that usually involve imaginary creature and magic. Jadi dongeng atau fairy tale ini adalah sebuah cerita tradisional yang ditulis untuk anak-anak yang biasanya itu di dalamnya ada makhluk yang bersifat imajinatif yang biasanya anak-anak suka, dan juga ada magicnya atau kekuatan supranaturalnya. Itu fairy tale atau dongeng. Selanjutnya itu ada folktale atau cerita rakyat, yaitu a story that parents have passed on to their children through speech over many years. Cerita rakyat ini adalah sebuah cerita yang turun-temurun ceritanya dari orang tua kita, dari generation to next generation selama bertahun-tahun yang lalu. Jadi proses penyebarannya itu dari mulut ke mulut, jadi tidak tahu siapa pengarangnya, jadi hanya diceritakan dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Itu folktale. Kemudian ada mitos atau myth. Ini adalah a popular belief or ancient story, especially explaining the early history of a group of people or about natural event and fact. Mitos itu adalah sebuah cerita kepercayaan zaman dahulu kala yang biasanya itu dianggap sebuah kebenaran, padahal hanya sebuah mitos saja. Selanjutnya itu ada fable atau fable. Ini adalah a fictional story which features animals, plant, or objects and leads to a particular moral lesson. Fable ini adalah sebuah cerita fiksi yang tokoh utamanya itu biasanya adalah bisa hewan, kemudian bisa juga tanaman, atau mungkin objek-objek tertentu yang bisa ngomong. Dan ini biasanya akan membawa kita kepada particular moral lesson, kepada sebuah nilai moral yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita itu. Makanya ada namanya yang moral lesson. Kemudian yang terakhir itu ada legenda atau legend. Ini adalah a very old story or a set of stories from ancient times and popularly accepted as a historical
that tell us about a famous event or person, but not always true. Yang terakhir adalah legenda. Legenda ini adalah cerita yang dianggap paling lama, old story, ancient time, dan ini juga terkenal. Dan ini biasanya akan dipahami sebagai sebuah historical atau sejarah dari sebuah kejadian yang sangat terkenal atau mungkin orang yang sangat terkenal, tapi biasanya tidak selalu benar. Jadi legenda ini tidak selalu benar ceritanya, tapi ini adalah populer. Itulah jenis-jenis dari naratif teks. Ketika kalian membaca sebuah naratif teks, kemudian ada pertanyaan seperti ini, misalnya, why is the text written? Atau mungkin the text is written for, atau mungkin what is the purpose, bla bla bla. Kemudian ada what is the social function, bla bla bla. Atau mungkin what is the writer's intention. Kalau kalian menemukan pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang mengarah atau mengacu kepada the social function atau purpose of narrative text. Jadi untuk menanyakan apa fungsi sosial dari naratif teks atau mungkin tujuan dari naratif teks. Kemudian apa sebenarnya tujuan dari naratif teks? Yang pertama, social functionnya itu adalah to amuse or entertain the readers or listeners. Jadi untuk amuse, untuk menghibur para pembaca. Yang kedua bisa untuk to teach us to have a good character. Jadi untuk mengajari kita untuk mempunyai karakter yang bagus. Karena setelah kita membaca sebuah cerita tadi kan ada moral value-nya. Kemudian yang terakhir itu ada to make us learn something from the story atau moral value. Itu tadi. Jadi kita belajar setelah kita membaca the whole stories, keseluruhan cerita, kita akan bisa memetik hikmahnya, kita bisa mengambil amanah dari cerita yang kita baca. Jadi kita diajari untuk memiliki good character dan juga kita bisa mengambil moral value dari ceritanya. Itulah the social function of narrative text. Oke, sekarang kita sudah sampai ke generic structure of narrative text. Jadi nanti ketika kalian mau membuat sebuah narrative text, kalian perhatikan generic structure-nya ini biar kalian mudah membuatnya. Harus ada apa saja dalam naratif teks kalian. Yang pertama itu harus ada orientation. Orientation ini apa? Yaitu introduce the character and the setting. Yaitu memperkenalkan karakter dan juga settingnya. Setting ini adalah siapa, kemudian when and where. Who, when, where. Yaitu siapa, kapan, dan di mana kejadiannya. Itu masuk ke orientation. Setelah itu ada complication. Complication ini adalah contains a problem which arises followed by other problem. Jadi ini terdiri dari masalah yang muncul, kemudian kalau dia bermasalah lagi, masalahnya akan muncul lagi, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh tokohnya atau karakternya. Setelah masalah disajikan, ada resolutionnya. Resolution ini adalah shows the situation which a problem have been resolved, atau a solution of the problem or the ending of the story. Kalau masalahnya sudah muncul, baru ada resolutionnya, yaitu problem solving atau penyelesaian masalah. Kemudian diakhiri dengan reorientation atau coda. Di sini biasanya disajikan yaitu moral value dari cerita tersebut. Ya. Tapi ini adalah opsional. Jadi reorientation ini adalah opsional. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itulah generic structure dari narrative text. Well student, now we are going to learn about language features atau karakteristik dari narrative text, unsur kebahasaan dari narrative text. Kalau tadi kalian sudah mempelajari pengertian naratif, kemudian kind of naratif, jenis-jenis naratif, kemudian fungsi sosialnya, dan juga generic structure-nya. Sekarang kita ke language features-nya. Yang pertama yaitu using past simple tense atau past tenses, menggunakan kata kerja lampau. Contohnya, they live in a village, ya, atau mungkin they were a poor family. Contoh dari past tenses.
Yang kedua, use of time connector or conjunction, yaitu menggunakan kata hubung. Contohnya then, kemudian ada soon, ada before, after, atau mungkin as soon as. Kemudian yang ketiga, menggunakan direct speech atau kalimat langsung. Kan biasanya dalam sebuah cerita itu kan ada dialognya, ada ngomong-ngomongnya. Jadi menggunakan kalimat langsung. Contohnya, you should go now, said Panji. Misalnya seperti itu. Language features yang keempat yang harus ada dalam narrative text itu adalah using indirect speech, yaitu kalimat tidak langsung. Tadi sudah ada direct speech-nya, kalimat langsung, ada yang kalimat tidak langsungnya. Contohnya, the old woman said she didn't find the ring. Ya. Jadi berbicara sebagai pihak ketiga. Yang kelima, using action verb, menggunakan kata kerja yang berupa action. Contohnya killed, cried, and so. Yang keenam, yaitu using adverb of time, yaitu menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya once upon a time, one day, atau mungkin a long time ago, etc. Itulah language features dari narrative text. Oke, sekarang kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh dari narrative text. Di sini Memutrik akan menyajikan contoh narrative text yang jenis fabel, yaitu yang cerita hewan bisa ngomong ya. Di sini ada the fly and the bull, yaitu lalat dan juga sapi jantan. Untuk menganalisa strukturnya, Memutrik juga sudah memberikan perbedaan, indikasi warna yang berbeda, ada oranye, kemudian hitam dan juga biru. Yang oranye ini adalah orientation-nya, yaitu memperkenalkan karakter dan juga settingnya. Memperkenalkan tokohnya yaitu the fly and the bull, kemudian kapan kejadiannya itu ada one sunny morning, kemudian di mana tempatnya itu in a field. Kemudian complication, yaitu masalah yang muncul terhadap karakternya, kemudian diakhiri dengan resolution, yaitu penyelesaian masalah. Selain itu, kita juga belajar untuk menganalisa tentang language features. Yang pertama tadi menggunakan past tense. Di sini ada there was once a little fly who thought he was very important. Ini adalah contoh dari yang past tense. Kemudian menggunakan yang namanya direct indirect, itu kalimat langsung dan tidak langsung. Di sini ada what's a stupid animals. Ada juga oh bull, if you find that I am too heavy for you, let me know and I will fly away. Ini adalah contoh dari direct speech, kalimat langsung. Inilah contoh dari narrative text. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang generic structure-nya dan juga language features dari narrative text. Demikian tadi pembahasan kita tentang narrative text. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.